warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Media Center STAIM Ngelawak Kertosono. Hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini merupakan salah satu dosen senior yang ada di STAIM kampus tercinta ini. Beliau adalah Bu Yuni Masrifatin. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini cuacanya sedikit agak mengkhawatirkan Bu ini. Iya. Karena betul, ini betul. banyak orang-orang yang sakit juga. Alhamdulillah Bu Yuni sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat seperti terlihat oleh Mas. Ya. Kita ke 30 menit ke depan akan membincangkan tentang bagaimana sih STAIM terhadap pengelolaan manajemen, terus kemudian menghadapi problematika yang silih berganti mulai dari kurikulum dan lain sebagainya. Kira-kira bisa diceritakan sedikit Bu terkait pengalamannya yang ada di STAIM, terus kemudian bagaimana pengelolaan manajerial yang ada di STAIM. Monggo. Iya. Oke, secara umum STAIM terus berkembang sesuai dengan kurikulum yang ada. Yang artinya bahwa kampus kita itu merupakan salah satu perguruan tinggi Islam yang swasta yang berada di bawah naungan Kopertais 4 Surabaya. Nah, karena itu maka perkembangan, kemudian dinamika kurikulum dan lain sebagainya terus kita ikuti. Jadi yang paling akhir saja itu adalah bagaimana kita beralih dari KKNI, kurikulum KKNI maksudnya, kemudian kita menyongsong pada MBKM atau Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. Bagaimana yang dicanangkan oleh Mas Menteri bahwa kurikulum merdeka itu tidak hanya untuk siswa tetapi juga untuk mahasiswa. Sehingga di STAIM ini kita 1 tahun kemarin itu sudah mulai mencanangkan bahwa maba tahun 2021 itu sudah masuk pada kurikulum MBKM tersebut, kurikulum merdeka. Nah, sedangkan pelaksanaannya Mas itu nanti secara serentak akan dilakukan ketika mahasiswa tersebut mulai dari semester 5. Jadi seperti itu, sehingga semester-semester yang lain itu nanti masih tetap memakai kurikulum yang lama yaitu KKNI. Seperti itulah kira-kira sekilas. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, kira-kira bisa diceritakan plus minusnya dari KKNI menuju MBKM itu seperti apa? Biar teman-teman yang ada di luar mungkin untuk sekolah di STAIM melanjutkan jenjang perguruan tinggi ini bisa tertarik gitu Bu. Iya, secara teori ya, ini teori dulu ya, saya nggak tahu prakteknya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa era terus berkembang, sehingga secara umum sebenarnya secara teori ya, saya balik ke secara teori bahwa MBKM itu membutuhkan atau menginginkan para mahasiswa yang tidak selalu pada satu jurusan. Misalkan PAI, tidak selalu PAI itu jadi guru PAI Mas. Dia bisa jadi penjahit yang terkenal, bisa jadi pengusaha garmen, bisa mungkin jadi instruktur atau apa saja. Nah, sehingga di dalam MBKM itu nanti mahasiswa yang memiliki kecakapan baik itu bakat atau di bidang non PAI itu nanti juga bisa mengembangkan skillnya, sehingga selain dia memiliki ijazah dalam bidang kognitifnya, dia juga akan mengantongi sertifikat pendamping ijazah yang isinya adalah kemampuan atau skill yang dia miliki dalam bidang pekerjaan, kemudian mungkin dia di situ justru menjadi ladang cuannya, bahasanya cuan ya Mas ya, bahasanya cuan, kita ikutlah biar tidak tertinggal. Jadi seperti itu.
Itu teorinya dari Mas Menteri begitu. Jadi mahasiswa itu semuanya memiliki skill. Jadi mahasiswa itu nanti kalau keluar sudah tidak bingung lagi mencari lapangan pekerjaan. Dia sudah dapat pekerjaan, kemudian bahkan dia akan memiliki lapangan pekerjaan untuk kawan-kawan atau orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Ini secara teori ya. Maka STAIM sebagai perguruan tinggi yang terus berkembang, ini tidak lagi harus ngikut kan begitu. Maka program-program yang nanti akan kita kemas atau yang akan kita ambil dari MBKM itu nanti akan kita godok dulu bahasanya ya, dikaji dulu lah, digodok bahasanya. Kita kaji mana program yang kira-kira terjangkau oleh kita karena banyak hal ya yang menjadi pertimbangan, kemudian mana lagi yang kita tidak mungkin melakukan, maka tidak mungkinlah kita kasih ke mahasiswa. Jadi logika, rasional, kemudian keunggulan pasti akan kita ramu menjadi satu yang nantinya akan dikemas menjadi satu kurikulum yang tepat. Jadi seperti itu. Kira-kira begitu. Berarti bisa dikatakan ini spektrum output mahasiswa ini bukan hanya sempit di bidang satu saja, bisa melebar kemana-mana. Betul. Bisa dikatakan bahwa orang yang jurusan dari lulusan ini bisa mengembangkan karir wirausaha segala macam. Betul, ya, betul Mas. Jadi itu endingnya kayaknya seperti itu nanti. Jadi begini Bu, bisa dikatakan bahwa kurikulum yang sudah diterapkan dan juga dilaksanakan oleh STAIM ini kan sudah bisa berintegrasi sama berbagai macam bidang keahlian. Betul. Kemudian yang sudah dilakukan untuk memotivasi mahasiswa-mahasiswa STAIM, sederhananya mungkin inovasi yang sudah dilakukan oleh STAIM itu untuk mengembangkan karir mahasiswa ini bagaimana? Iya, jadi memang banyak dari dosen dan dari Civitas Akademika itu tidak hanya memberikan motivasi, tetapi ada semacam contoh dari jadi banyak dosen kita itu yang side job bahasanya itu kebanyakan juga wirausaha, jadi begitu ya, betul, edupreneur ya, karena kita orang pendidikan, jadi seperti itu, sehingga motivasi kepada anak-anak itu sebenarnya besar sekali, yang terkadang ada yang tidak bisa memanage antara dia harus bekerja atau kuliah. Nah ini sebenarnya harus ada manajerial antara bagaimana dia kuliah dan bekerja. Nah sebenarnya apapun yang kita motivasi kepada mahasiswa itu adalah untuk tetap maju dan kemudian bisa mandiri secara finansial, maksud saya, karena memang kita berada di lingkungan desa ya, yang biasanya kalau kuliah itu ya masih orang tua lah yang masih memberikan biaya, masih seperti itu, dan kita berusaha untuk mandiri karena sekarang itu peluang apa saja, apalagi apa saja yang di era sekarang itu peluang bisa berlaku untuk siapa saja, tidak hanya untuk pelajar tapi juga mahasiswa. Nah itu peluang-peluang tersebut kita berusaha untuk memberikan link atau memberikan terobosan lah untuk mahasiswa supaya berpikir secara luas, menggunakan gadget itu tidak hanya untuk main-main saja tetapi untuk mengembangkan diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Saya kira itu. Ya. Kalau untuk skala lokalnya sendiri Bu di internal STAIM terkait pengembangan inovasinya dari pihak dosen dan juga mahasiswa itu sudah seperti apa yang sudah dilaksanakan? Apa mungkin bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini OPD yang ada di pemerintah daerah atau seperti apa? Iya, untuk sementara karena saya masih di bidang PAI ya, setahu saya sejauh ini kawan-kawan itu sudah seperti mengembangkan diri, masih pada kompetensi diri, jadi memperbanyak kompetensi diri. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa
lembaga pendidikan di mana masih belum seperti yang saya ceritakan di MBKM itu impian yang nanti akan kita laksanakan. Tapi sejauh ini kita masih berkutat pada kompetensi yang kualitasnya ditingkatkan terus. Jadi karena kita calon guru rata-rata dari kita ada prodinya ada 4 nggih. Jadi 1 PAI, kemudian PGMI, ada PIAUD, yang kemudian ada ekonomi syariah. Yang dominan itu adalah calon guru. Jadi akhirnya kita masih secara umum kerjasama kita masih pada lembaga-lembaga yang berkaitan. Jadi kalau PGMI dengan lembaga MI, kalau PIAUD dengan lembaga RA, untuk PAI dengan lembaga-lembaga sekolah menengah atas, di mana kita juga menerjunkan calon-calon guru ini kepada sekolah-sekolah. Intinya begini, awal untuk praktek mengajar itu di bangku kuliah kan tidak diajarkan, Mas. Sehingga kita butuh anak-anak punya keberanian. Mahasiswa maksudnya bukan anak-anak. Kawan-kawan mahasiswa itu butuh tempat di mana dia mengapresiasikan kemampuannya sehingga menjadi guru yang profesional sesuai visi misi kita. Jadi seperti itu. Masih sebatas itu. Sedangkan untuk edupreneur atau entrepreneur yang dimunculkan itu masih fokus di ekonomi syariah. Jadi ada lembaga-lembaga UJKS, lembaga mini bank dan lain sebagainya yang menempa mereka untuk menjadi ekonom yang profesional. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang saya tunjukkan apa yang menjadi visi misi kurikulum Merdeka tadi, kita masih belum melangkah ke sana ya. Masih kita kompetensi diri dulu, di kualitasnya diperbagus dan sesuai dengan jurusan masih seperti itu. Menarik sekali ini. Kalau kilas balik terkait MBKM yang dicanangkan Mas Menteri. Backgroundnya Mas Menteri sendiri kan sebenarnya bukan seorang akademikus yang tulen gitu. Iya tah. Ya memang beliau ini adalah seorang entrepreneur. Jadi usaha-usahanya untuk mengembangkan skillnya khusus di bidang entrepreneur. Kira-kira terutama permasalahan integrasi keilmuan, apalagi sekarang kan generasinya sudah beda. Betul. Generasi milenial ini seringkali stereotipnya itu selalu rebahan dan juga gadget, Bu. Untuk menunjang hal semacam ini, dari mulai sisi teorinya di kampus, terus kemudian kehidupannya ala-ala gadget, bisa dikatakan influencer begitulah. Harapan kedepannya dan juga pandangan panjenengan sendiri secara secara akademis itu bagaimana? Kalau kita menirik backgroundnya, mungkin saya lihat itu jadi memang lebih ke pengusaha ya, Mas ya. Tapi kalau kita kaji tentang kurikulum Merdeka itu dengan berbagai pertimbangan, di mana setiap tahun kita juga kalau mendengar berita ada sarjana PA itu ribuan yang keluar dari ratusan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, sedangkan peluang kerja yang tersedia yang normal, artinya normal itu untuk semua mahasiswa itu seolah-olah tidak tertampung kan seperti itu. Berbeda dengan mahasiswa yang punya kelebihan, artinya mahasiswa yang memiliki skill yang bagus, profesional dalam bidang apa begitu, atau punya bakat yang lebih, maka tetap aja dunia kerja itu tidak sulit buat dia. Jadi bagi kita yang memiliki kompetensi atau mahasiswa yang punya kompetensi yang lebih, itu bukan dia yang mencari pekerjaan tapi pekerjaan yang mencari dia, bahkan mengejar dia. Nah, itu yang diinginkan sesungguhnya oleh Mas Menteri. Saya menangkapnya dari situ, bukan dari background beliau. Jadi artinya bahwa ijazah yang dimiliki itu tidak selalu berbanding lurus dengan pekerjaan yang dia lakukan. Karena memang kalau kita orang PAI ya, jadi ya balik lagi ke takdir juga. Tetapi bagaimanapun mengembangkan diri, menambah kualitas diri, kompetensi kita yang ditambah itu paling penting. Sehingga intinya
bahwa bagaimana perguruan tinggi itu menelurkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, yang mandiri secara finansial, yang mandiri secara pekerjaan, yang mandiri secara keagamaan. Nah, itu yang diinginkan. Sehingga apapun nanti konsep yang dimunculkan itu pasti pas begitu. Nah, gambaran saya, impian saya ya begitu. Mahasiswa mau lulus, kita sudah di booking. Nah itu, saya tuh terinspirasi ada beberapa perguruan tinggi yang sudah memiliki pekerjaan atau sudah memiliki slot bagi mahasiswanya karena memiliki kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan lain sebagainya. Nah, ke depan STAIM maunya seperti itu, Mas. Boleh kan bermimpi? Boleh. Saya tidak harus tidur dulu kan? Saya akan bermimpi untuk STAIM seperti itu. Cita-citakan itu diawali dari mimpi dulu. Betul. Meskipun mimpinya tidak tidur dulu ya. Oke. Karena kita kaum rebahan. Nah, kalau berbicara tentang kaum rebahan, terus kemudian kaum milenial, ini menjadi permasalahan sebenarnya, Yohan. Bagaimana cara memanage diri itu yang penting. Jadi kalau di kita di perguruan tinggi kita pasti iman dan kemudian bagaimana iman itu kan ada yang tebal, ada yang tipis ya. Walaupun kita tidak bisa ngukur apa setipis tisu, apa kemudian setebal apa kita nggak pernah tahu kan ya. Naik turun ya fluktuatif dan lain sebagainya karena memang kata Allah hati itu berbolak-balik kan begitu, dibolak-balik nih. Nah, seperti itu. Nah, kaum rebahan ini kalau dia memiliki apa yang saya maksud tadi itu tebal, artinya dia memiliki kekuatan yang bagus, kemudian apalagi kompetensinya bagus dan lain sebagainya. Walaupun rebahan mungkin dia bisa jadi sukses. Kita nggak pernah tahu orang-orang yang bisnis di online itu bahkan melebihi berapa sih dosen gajinya kan begitu. Kalau kaum rebahan online itu ya kayaknya dia enak saja lah cuannya masuk terus begitu. Jadi kita tidak bisa mengukur itu. Itu mungkin luar biasa ini, dari mulai MBKM terus kemudian kurikulum dibedah semuanya sampai kaum influencer ini juga dibedah. Tapi memang itu tugas kita semua, Bu ya. Untuk menangani problem-problem yang ada di masyarakat seperti itu. Terakhir, Bu, sebelum ditutup, harapannya STAIM ke depan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang sudah Ibu ceritakan tadi seperti apa? Saya berharap ini pribadi ya, baik sebagai waket maupun sebagai dosen, semua mahasiswa STAIM itu tidak akan lepas dari apa yang ada di Ngelawak ini, Mas. Jadi Ngelawak ini adalah pondok yang memiliki berkah yang luar biasa, yang semua orang yang pernah terlibat menuntut ilmu atau menjadi apa saja di sini insya Allah akan mendapatkan berkahnya dari Mbah Yai Fatah kan seperti itu. Itu saya yakin penuh dan artinya bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh di sini nanti akan ditoto sama Allah apa yang menjadi penghidupannya, itu yakin sekali saya. Jadi artinya apa, bahwa ke depan saya berharap STAIM ini menjadi perguruan tinggi yang makin jaya, kemudian makin diminati oleh masyarakat karena kurikulum yang kita terapkan serius kita laksanakan, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa STAIM itu terlalu sekolahnya tenanan begitu bahasa orang Jawa. Tapi itulah yang kita inginkan. Memang Tridharma perguruan tinggi yang mungkin akan saya aturkan sebentar ini sekilas itu akan menjadi salah satu pegangan kita. Jadi Tridharma perguruan tinggi di mana mahasiswa harus menguasai itu. Yang pertama pengajaran, sehingga ilmu atau transfer knowledge dari para dosen, dari dari kurikulum yang tadi saya bedah itu menjadi hal mutlak, sehingga waktu, jadi kita tidak bisa mengkhianati bahwa
banyaknya waktu, kemudian banyaknya perjuangan dan banyaknya itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu yang terpenting. Jadi maka pembelajaran di kita tetap 4 hari. Nah, jadi itu tidak bisa dipakai hanya 1 hari, 2 hari nggak bisa. Jadi seperti itu. Kemudian untuk penelitian kita akan menjadi para peneliti yang mengajak mahasiswa juga belajar menjadi kaum peneliti. Terus kemudian yang ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Ending dari perkuliahan, ending dari pembelajaran adalah bagaimana kita bisa menjadi umat yang bermanfaat bagi orang lain di masyarakat kita. Jadi itu harapan saya juga bahwa mahasiswa STAIM semuanya menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berguna bagi seluruh masyarakat sekitarnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak Bu atas berbagai macam bincang-bincang yang sudah kita laksanakan tadi dari awal sampai akhir ini. Iya, terima Semoga kasih ini menjadi sama-sama. sebuah keberkahan kita semua, Amin, terutama amin, buat amin. Media Center STAIM Lawak dan juga amin. khususnya untuk kampus kita tercinta. Amin. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.